Ya, di pelajaran yang ke-11 ini kita akan mempelajari akhiran-akhiran dari pronominal ya. Jadi di bahan ini kebanyakan contoh. Jadi kita akan melihat bagian-bagian yang prinsip dan kemudian kita akan melihat sekilas beberapa bagian-bagian yang diberikan contoh oleh buku ini ya. Jadi akhiran pronominal ya, jadi akhiran pronomina ini adalah bentuk ini ya, bentuk perpendekan dari pronomina yang sebelumnya sudah kita pelajari ya di bab ini ya, bab 9. Nah, akhiran jadi pronomina kan kita sudah belajar ya, di bawah ini kan ada nih, ada ini contoh-contoh pronomina. Nah, ini bentuk-bentuk dari perpendekannya. Jadi dia bentuk daripada akhirannya, maka disebut sebagai akhiran-akhiran pronominal. Nah, akhiran-akhiran pronominal ini ditaruh langsung pada bagian akhir dari preposisi. Jadi misalnya bekal, jadi bed, lalu lamed, lalu kaf itu diletakkan di belakang, tapi nanti ada perbedaan sedikit-sedikit aja. Nah, kemudian di dalam partikel juga, lalu di nomina dan di verba. Nah, ketika diletakkan pada langsung, jadi ditempel pada preposisi, akhirnya akan berfungsi sebagai objek dari preposisi tersebut. Ya, misalnya kalau dari kata itu bentuknya misalnya kita pakai saya ya, jadi bagi saya, bagi engkau, bagi mereka, ya, bisa pakai kata oleh saya, oleh mereka, oleh dia dan sebagainya. Nah, ketika diletakkan pada partikel, akhiran pronomina mengungkapkan berbagai macam hubungan bergantung pada fungsi dari partikel tersebut. Nanti kita lihat. Lalu ketika diletakkan nominal, maka dia sebagai pronomina posesif ya. Misalnya rumah saya, rumah mereka, gitu ya. Lalu bentuk-bentuk semua yang kita sudah pelajari, tangan saya, tangan mereka dan sebagainya, bentuk-bentuk nomina yang sudah kita ketahui. Jadi kalau kita tambahkan dengan akhiran pronominal ini, dia akan bentuknya pronomina posesif. Kemudian ditekan pada verba, ini kita belum pelajari verbanya, nanti kita akan masuk ke verba. Jadi ini akan berfungsi sebagai objek langsung ya. Jadi kalau ada sebuah kata kerja, maka dia akan menjadi bentuk objeknya. Jadi objek daripada si kata kerja tersebut. Nah, ini adalah bentuk-bentuk daripada akhiran-akhiran dari pronomina ya dengan preposisi. Jadi kalau ini saya sudah kasih contoh di bawah ini ya, yang sebelumnya. Jadi ini bentuk, sudah dikatakan tadi, bentuk perpendekan ya. Jadi ini adalah perpendekan dari bentuk sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita lihat, di sini ada ani atau anoki, maka di sini cuma tinggal i-nya saja. Ya. Kemudian di sini ada nahnu, nahnu atau anu. Nah, di sini bentuknya masih cukup besar ya, anu. Nah, di sini agak jauh berbeda ya. Ini jauh berbeda, bentuknya ini eka ya. Di sini juga jauh berbeda, bentuknya jadi ak ya. Di sini tinggal u-nya saja, di sini bentuknya jadi ya. Ini juga cukup berbeda. Nah, kemudian di sini bentuk jamak ini kurang lebih polanya sama terus ya, akem, aken, ahem, ahen ya. Di sini bentuknya pakai taf ya, atem, aten, tapi kan akhirnya sama ya. Lalu kemudian ahem, ahen ya. Kalau dia bentuknya maskulin, akhirnya mem. Kalau dia bentuknya feminin ya, feminin ya, ini akhirnya n, nun. Maskulin, mem, feminin, nun ya. Kurang lebih begitu. Jadi ini bentuknya. Nah, kita akan coba masukkan jadi bentuk daripada bekal. Jadi ada bekal, bed ya. Nanti untuk bagian kafnya itu dia berubahnya cukup banyak ya. Jadi dia irregular. Nah, bagian yang kita hafal paling mudah itu adalah dengan bentuk bed atau lamed ya. Jadi kita bisa hafal bentuknya jadi bi, beka, bak, bo, bah ya. Kemudian banu, bakem, baken, bahem, bahen. Jadi ini cara kita untuk menghafal akhiran pronominal. Dibandingkan ini yang tidak ada bentuk sambungannya, lebih baik kita menghafal dari bentuk ini ya. Atau bisa juga pakai bentuk daripada lamed ya.
li, lika. Nah, ini juga ini ya, dua pakai sifa ya. Li, leka, lak, lo, lah ya. Lanu, lakem, laken, lahem, lahen ya. Jadi kita bisa bentuk hafalnya bisa antara pakai bet atau pakai lamet. Nah, kita lihat bagian kaf. Kaf ini jauh banget berbeda ya. Jadi dia bentuknya menjadi kamo ya. Jadi si kaf ini bentuknya menjadi kamo. Nih, ya rata-rata ini bentuknya kamo, lalu kamo, ya, kamo. Nah, ini sudah berbeda lagi. Jadi bentuknya itu misalnya di sini kita lihat ada I, E, K, A, O, A gitu ya. Maka di sini jadi kamoni ya, kamoka, nah sini nggak ada. Lalu kamohu, kamoha gitu. Di sini jadi kamonu, lalu sini kakem, kahem, kahen. Nah, di sini memang bagian jamak ini bagian jamak orang kedua dan orang ketiga itu bentuknya lebih mirip ya. Lebih mirip ke kafnya. Tapi kalau yang lainnya kafnya berubah menjadi kamo ya. Jadi untuk untuk tunggal plus orang pertama itu bentuknya menjadi kamo. Nah, kemudian kalau untuk jamak orang kedua dan seterusnya bentuknya tetap kaf ya. Tetapi sebenarnya kalau dibandingkan agak jauh ya. Oke. Jadi ini untuk preposisi ya. Jadi bisa dipelajari, dihafalkan ya, BK, bek, bobah, lalu kemudian banu, bakem, bahen, bahem, bahen ya. Nah, kemudian ini bentuk-bentuk yang preposisi ya, yang memiliki dages forte. Jadi untuk yang ini kan dia cuma satu ya, bahkan tidak ada suku katanya ini, dia harus disambungkan. Nah, kalau yang ini maka dia akan mengalami dages forte ya. Kalau ada monosyllable dia akan kena dages forte ya. Dages forte-nya di mana? Dages forte-nya itu di konsonan terakhir sebelum digabungkan dengan ini akhiran-akhiran pronominal ini. Jadi sebelum dia digabung dengan akhiran pronominal ini, maka dia akan didages gitu ya bagian terakhirnya. Nah, misalnya kata at ini dengan ya, bisa juga dengan algebraic object, tapi kan dari objek itu tidak ada ininya ya, tidak ada bentuk ininya. Jadi ini untuk kata dengan. Jadi kata at ini bisa juga bentuknya jadi odd ini ya. Jadi bisa at, bisa odd. Ada beberapa yang bentuknya odd gini. Jadi bentuknya jadi at ini berubah menjadi it ya. Ini didages. Lalu menjadi itk ya. Jadi kalau ditambahkan satu suku kata, dia akan jadi dua suku kata. Ini kan satu suku kata, dua suku kata. Kalau misalnya ditambahkan jadi dua suku kata, tambah satu suku kata lagi, jadi tiga suku kata, dia akan mengurangi tetap menjadi bentuk dua suku kata ya. Jadi tadinya di tengah-tengahnya huruf vokal penuh berubah menjadi huruf vokal pendek. Huruf vokal menengah, setengah. Jadi it ya, it tk ya. Jadi kalau ini kan jadi it ya, it. Jadi it tk. Nah, ini karena penambahannya ini suku katanya cuma satu di sini, jadi tetap jadi dua suku kata. Jadi itak ya. Lalu di sini jadi ito. Lalu menjadi itah ya. Jadi seperti biasa dia akan berusaha untuk menjaga jumlah suku katanya menjadi sama. Lalu itanu ya, itanu. Lalu sini it tekem ya, atau dia tetap menggunakan vokal sebelumnya ya menjadi at camp ya, tapi tidak mengalami dages di sininya ya. Lalu kemudian itam ya, kurang lebih begitu ya. Jadi memang ini kita perlu pelajari dan mungkin hafalkan sedikit supaya kita nanti tahu perubahan-perubahan polanya ya. Nah, kemudian di bentuk selanjutnya juga sama, kurang lebih selalu begitu. Ini yang bagian-bagian menggunakan mengalami
dages ya. Jadi kalau bentuknya itu ada suku katanya, biasanya dia akan didages. Nah, lalu untuk kata lewat ya. Lewat itu gabungan kata sebenarnya dari preposisi lamet kemudian ditambah dengan bat ya. Jadi menjadi lewat ya, lewat oleh dirinya sendiri gitu terjemahnya. Nah, jadi kalau misalnya ditambahkan maka di sini si daletnya ini ya akan mengalami dages ya. Jadi lewat di ya, lewat deka ya, lewat do, lewat dah ya, lewat dekem, lewat dam, lewat dehen ya. Sama im juga ada suku katanya, maka memnya juga akan mengalami dages ya. Nah, di sini tidak terlalu kelihatan ya bagian potongan yang ada di bagian ini. Ya, ini sudah saya tambahkan. Jadi bentuknya ini ada apa? Ada ada ihrek ya. Jadi im ya, imadi atau bisa pakai immi ya. Lalu sini imad, jadi imak atau imeka. Jadi di sini bentuk ini kan sebenarnya biasanya milik daripada feminim ya, tapi kalau di sini bentuknya tetap milik daripada maskulin. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini, ini kan bentuknya bentuk daripada feminim ya, tapi di sini tetap untuk bagian ini dia milik daripada si maskulin. Lalu ini juga kapus jadi ini ada apa? Ada vokalnya. Jadi di sini ada imanu ya. Kemudian di sini ada imo, sini ada imah ya, imanu, lalu imakem, lalu selanjutnya. Nah, ini untuk bentuk-bentuk yang ada dagesnya. Nah, min ini preposisi yang agak sedikit unik pendekatannya. Sebenarnya juga berlaku bentuk dages ya, tapi dia ada perubahan-perubahan yang dia miliki pada dirinya sendiri ya, jadi ada perubahan. Jadi preposisi min yaitu dari atau jauh dari atau lebih dari karena dia bisa dipakai untuk perbandingan. Sebenarnya digandakan sebelum beberapa akhiran pronominal lainnya. Sebagai contoh bentuk tunggal umum yang pertama adalah ini. Jadi kata mimenu ya, mimeni itu berasal dari kata ni ya, ni. Jadi yang digandakan itu bentuknya jadi minnya itu digandakan, min gitu. Ya. Jadi bentuknya itu jadi dariku itu kalau bentuk harafiahnya kan, karena kan dia diulang ya. Kalau dibaca harafiahnya kan ini kata dari lalu dari kataku, jadi dariku. Nah, dua huruf nun yang terakhir diasimilasi dengan huruf selanjutnya oleh dua dages pote. Jadi mim ini ya, si nunnya lenyap jadi mim, lalu kemudian nunnya ini digabung lagi ya, jadi mim meni gitu ya. Di sini mim menu ya, mim menu. Nah, di bagian sini dia tidak penuh lagi ya, di bagian orang kedua tidak penuh, jadi bentuknya jadi mimek, mimeka, mimek ya, mimeka, mimek. Nah, di sini balik lagi dia, jadi khusus yang ini dia tidak sepenuhnya. Lalu di sini jadi mimenu ya, sama ini. Ya. Nanti kita lihat konteksnya kalau kita tahu itu mana gitu ya. Kalau di sini kan dia bentuknya bentuk jamak ya. Ini bentuknya tunggal orang ketiga. Lalu mimenah ya, mimenah. Nah, di sini yang saya kasih kotak ini beda banget ya. Jadi dia tidak mengikuti peraturan yang lain, tapi bentuknya jadi mikem, miken, mehem, mehen gitu. Ya. Di sini bisa dilihat ya kalau dia bisa digandakan dia menjadi mi. Kalau dia di sini di he kan tidak bisa digandakan
sehingga dia bentuknya menjadi mem. Sere di sini menjadi sere sehingga menjadi me, ya, bukan menjadi mi lagi tapi menjadi me. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi tidak semua bentuk ini memiliki duplikat min. Beberapa di antaranya hanya sebagian, tadi sudah saya jelaskan, dua ini. Dan sebagian tidak sama sekali, yaitu orang kedua, orang ketiga jamak ya. Bentuk akhiran nun diasimilasi dengan sebuah contoh kecuali sebelum he. Ya. Sebab he adalah huruf guttural, sehingga he, yang tadi sudah saya jelaskan, tidak menambahkan dages forte, maka vokal sebelum he harus diperpanjang ya. Hirek menjadi sere seperti biasa ya. Jadi ada kompensasi kalau dari hirek tidak ada bentuk panjangnya selain naik ke atas menjadi sere. Nah, dua bentuk ini adalah posisi sama, keduanya yang dapat dibedakan melalui konteksnya. Ya, ini seperti saya sudah jelaskan tadi sesuai dengan konteks masing-masing. Nah, selanjutnya itu pola-polanya juga kurang lebih sama ya. Jadi memang kita perlu ada beberapa yang irregular kita perlu hafalkan, dan ada beberapa yang pola-pola atau prinsip-prinsip yang sama kita bisa ikuti sih sebenarnya ya. Jadi tidak harus dihafalkan semua, tapi bisa kita lihat pola-polanya dulu, bahwa ada pola-pola tertentu yang sebenarnya kita bisa ikuti. Ya, nah ini sejumlah kecil preposisi memakai akhiran-akhiran preposisi yang sama seperti yang dipakai pada nominal jamak. Ya, dua preposisi yang paling umum adalah livne atau di hadapan. Ya, ini kata yang sering dipakai yaitu di hadapan Tuhan, di hadapan raja dan sebagainya. Livne dan kata kepada ya, yaitu kata el. Ya, kata el. Nah, bentuk livne berasal dari kata ini juga gabungan ya. Bentuk dari kata pene yang merupakan bentuk konstruk dari nominal panim. Nah, kemudian ditambahkan dengan ini ya. Jadi livne. Jadi bentuknya itu adalah ini kan kata kepada, yaitu kepada wajahmu atau kepada hadapanmu atau pada mukamu gitu. Di hadapan, kalau bahasa Indonesia itu bisa di hadapan muka atau di muka gitu. Nah, kata L itu kata kepada atau bagi, ini juga kata yang paling sering digunakan ya di dalam Alkitab untuk penggunaannya. Jadi bentuknya agak berbeda ya, tidak lagi bentuknya jadi kayak ani tapi menjadi eli ya. Jadi si vokal yang tadinya awalnya hirek berubah menjadi hirek belum menjadi patah sehingga bunyinya jadi elai. Kemudian eleika ya, ini dibaca ya. Ya, karena ini bukan sereyot tapi segol. Ya. Jadi eleika. Eleika baru kemudian elayik. Ya. Elai. Kemudian eleha. Ya. Masih bisa ditebak bagian-bagian tertentu ya. Tapi yang awal-awal khususnya ini masih jelas, tapi kalau ini mungkin kita perlu menghafalkan dalam bagian-bagian tertentu ya. Kemudian eleinu, ini eleinu masih kelihatan kata nu-nya, kemudian bagian jamak biasanya masih kelihatan banget ya, yaitu kata berubah menjadi aleikem, kemudian aleiken, aleihem, lalu aleihen ya. Ini masih kelihatan banget polanya, kem, ken, hem, hen ya. Nah, ini kalau untuk objek langsung ya. Objek langsung berbeda dengan kata dengan tadi ya. Kata objek langsung itu dia secara umum dia akan berubah menjadi odd ya. Ya, berubah menjadi odd. Sorry, bentar. Kecuali bagian ini ya. Nah, jadi kata add ini berubah menjadi odd. Ya, untuk tadi kalau yang kata dengan juga sebagian pakai odd, kalau ini mayoritas pakai odd ya. Jadi add ini berubah menjadi odd, yaitu menjadi sehingga berubah menjadi odd ya, otk, otak ya, jadi otak, lalu kemudian oto, lalu kemudian otah ya.
lalu kemudian otanu di sini berubah lagi ya, berubah tetap menjadi bentuk at ya, menjadi atcam, atcam sama atcan, lalu sini balik lagi ke ot ya, otam, otan. Jadi ini perlu kalau misalnya tidak mau diapakan bisa dibaca berulang-ulang ya, dipelajari berulang-ulang supaya ada polanya dalam pikiran sambil mengerjakan latihan. Nah, kata hine juga kata yang sering dipakai yaitu look, behold, ya, lihatlah atau sesungguhnya. Nah, ini juga bentuknya penambahan akhiran-akhiran pronominalnya menjadi hin. Di sini kan masih kelihatannya hini, ya ada kata ni atau hineni, ya ini bentuk penggandaannya hineni. Kemudian bisa di sini ada masih kelihatan bentuknya ya hinek. Lalu di sini jadi hinak, ya akhirnya masih sama menjadi di sini juga hin, no masih sama bunyinya, di sini nggak ada. Lalu kemudian hine nu masih sama atau hinenu, ya ini bacanya ini hinnu, di sini hinenu. Nah ini juga masih akhirnya sama ya, tapi ini jadi terlalu pendek, bentuknya jadi hinna ya. Ya, ini kata yang cukup sering ya digunakan oleh Alkitab, jadi memang perlu dihafalkan untuk bagian ini. Nah, kemudian ada akhiran-akhiran pronominal itu ditambahkan pada akhiran nominal untuk menunjukkan kepemilikan. Ya, jadi kalau kita lihat untuk bagian-bagian pronominanya, jadi pronomina ini kepemilikan tadi seperti kita sudah bahas ya di bagian awal. Nah, hanya nomina dalam bentuk perpendekan konstruk yang bisa menerima akhiran-akhiran pronominal. Jadi sebelum si nominanya itu digabungkan, kan tadi sudah dijelaskan bahwa bentuknya adalah posesif ya, posesif atau kepemilikan. Sehingga dia bentuknya itu akan dikonstruk dulu ya, dikonstruk supaya itu menjadi posesif atau kepemilikan daripada si akhiran pronominal tersebut ya. Misalnya kata ini ya, misalnya kata ini bentuknya ya devari dibentuk dari kata konstruk kata devar. Nah, ini kan udah bentuk konstruk ya. Nah, maka kemudian di akhiran pembina pertama tunggal satu MT secara harfiah berarti kata dariku. Jadi ada kata dari ini ya. Yang kita selalu jelaskan bahwa ada kata dari. Nah, demikian juga kata devarai itu kata-kataku bentuk jamaknya itu juga bentuknya jadi kata divre ya yang digabungkan ya menjadi devrai. Jadi dalam terjemahan harafiahnya sebenarnya ada kata-kata dari karena bentuk daripada nomina itu adalah bentuk dari konstruk. Nah, nomina konstruk dan akhiran nomina akan selalu dianggap definite, artinya dia tidak bisa menjadi diterjemahkan seperti sekedar ya atau sebuah, tapi karena dia sudah definite ya. Jadi walaupun kata itu tidak pernah menggunakan artikel definite, tapi dia sebenarnya definite. Karena alasan ini maka semua kata sifat atributif yang ditempatkan setelahnya harus dituliskan dengan artikel definite. Jadi kata-kata sifat atributif kan, kalau atributif itu dia mengikuti ya kan, kalau atributif itu terjemahnya yang cocok begitu ya. Jadi maka karena dia cocok, maka setiap kata sifatnya ini harus bentuknya juga ada definite artikel. Kenapa definite artikel? Karena sebenarnya ketika kata benda itu diberikan kepemilikan, berarti kan dia sudah definite ya. Definite kan, kalau dia tidak definite, berarti kan kita tidak perlu memberikan suatu kode definite untuk kata sifatnya. Tapi karena atributif itu sifatnya harus cocok, maka kata sifatnya juga harus cocok ya. Jadi nanti tolong diperhatikan ya. Nah, ini bentuknya bentuk akhiran-akhiran daripada nomina-nomina ini yang tunggal ya. Bentuknya kurang lebih masih mirip ya. Ada i, eka, ek, jadi berubah jadi o, jadi ya. Lalu enu, ekem, eken, an. Nah, ini bentuk penggabungannya ya. Untuk bentuk call itu kan bentuk konstruk sama absolutnya sama ya. Jadi menjadi koli
bentuknya koleka, lalu kolek, lalu menjadi kolo, menjadi kolah, menjadi kolenu, menjadi kolekem, menjadi koleken, menjadi kolam, menjadi kolan. Nah, ini bisa menjadi menjadi bagian hafalan untuk bagian nomina ya, karena dia betul-betul reguler. Jadi supaya kita bisa hafal, oh call ini kan bentuknya udah konstruk sama absolutnya sama, jadi kita tinggal tambah akhiran-akhiran yang ada di sini sehingga kita bisa menghafal atau bentuknya ya, menjadi koli, koleka, kolek, lalu kolo, kolah ya, kolenu, kemudian kolekem, koleken. Di sini kita tahu bahwa tambahannya cuman am sama anjoan, andong ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita perhatikan tadi ada sedikit masalah ya. Jadi ini bentuk-bentuknya. Jadi ini yang kita hafalkan. Nah, lalu untuk bagian ketika kita menambahkan bagian ini ya untuk kata torah ya, maka kita perhatikan di sini bentuk konstruknya menjadi torat ya, ada bentuknya pakai taf ya, torat. Maka menjadi torati, torateka, toratek, torato, toratah, kemudian torateknu, toratekem, torateken, kemudian toratam sama toratan ya. Sini dia masih bentuknya reguler ya. Nah, ini bentuk contoh-contoh yang kalau dia bentuknya jamak. Nah, kalau jamak tadi kan ada sempat bentuknya I ya. Jadi I itu memang bentuk daripada orang pertama maskulin feminim tunggal ya. Lalu kemudian ini sudah tambah yod semua di sini untuk bagian-bagian nomina yang jamak. Ini tandanya ya. Nah, kemudian banji I, kemudian eka menjadi ayin, lalu kemudian menjadi I, kemudian menjadi eiha, menjadi enu, ekem, eken, sama ehem, ehen ya. Nah, ini bentuknya misalnya kata Elohim menjadi Elohei ya, menjadi Elohei. Sebenarnya Elohe ya, maka menjadi Elohai, Allahku. Kalau Elohenu itu Allah kita ya, Elohenu. Lalu Eloheka, Allahmu, Elohe ini ya, Elohai, Allahmu feminin, Elohai Allahnya maskulin, kemudian Eloheiha Allahnya feminin ya, kemudian Allah kalian Elohekem ya, Eloheken, Elohehem, kemudian Elohehen ya. Jadi polanya akan sama-sama seperti ya, kurang lebih begitu. Jadi tinggal dipelajari aja karena bentuknya akan sama sampai bagian akhir. Ya, jadi mulai dari nanti your father, kemudian anakmu, ya putrimu, daughter, kemudian your house, ya rumahmu, dan kemudian ini bentuk monosilabelnya ada tangan, your hands, ya my hands, etc. etc. Lalu kemudian ada bentuk terakhirnya tentang kata birds, ya tadi udah dikasih contoh. Jadi bentuknya ini, jadi kalau kalian perhatikan, di sini ada bentuk ininya ya, ada bentuk ini kan apa kata yang bentuknya yang jamak ya, sorry bentuknya yang tunggal, ini bentuknya yang jamak ya, ini bentuknya yang tunggal, ini bentuknya yang jamak karena kan ada tangan ya, ini juga sama, ini ada rumah, di sini adalah rumah-rumah ya. Jadi kalian perhatikan baik-baik ketika ditambahkan, maka dia akan berubah menjadi bentuk konstruk ya. Yang ditambahkan itu akan bentuknya berubah menjadi konstruk. Jadi kecuali memang bentuk konstruk sama bentuk absolutnya selalu sama. Ya. Jadi kurang lebih gitu modelnya, nanti bisa dipahami lebih dalam ketika bisa mendalami latihan ya. Oke, thank you. Selamat belajar.